Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Ya, setelah tadi kita membahas di pertemuan keempat, maka sekarang kita membahas yang pertemuan kelima, yaitu rumus fungsi statistik. Ya, seperti di rumus fungsi matematika juga, kalian banyak miskomunikasi dalam pengisian rumus fungsi statistik yang di soal keterampilan. Ya, kalian menggunakan manual. Padahal yang Ibu minta adalah menggunakan di Excel. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama lagi ya. Kita buka tugas yang kelima. Nah, ini soalnya seperti ini ya. Tugas mandiri, ini ada soal pengetahuan, terus kemudian soal keterampilan atau soal praktek. Sini Ibu tidak akan membahas yang pengetahuannya karena hampir semuanya sudah bisa. Nah, yang Ibu bahas di sini adalah yang keterampilannya. Nah, seperti di pertemuan keempat, ini kita copy juga ya, sama kita copy, kita pindahkan ke Excel biar kita tidak lama-lama nulisnya ya. Kita pindahkan ya, Ctrl C, lalu kita buka Excelnya. Nah, ini yang pertemuan keempat, kita ke pertemuan kelima. Kita buka sheet yang baru saja di file yang sama ya, lalu kita paste spesial. Oke, kita pilih teks, lalu oke. Nah, sudah ya. Kita tuliskan juga di sini daftar penerimaan pendapatan bengkel berkah. Nah, oke. Seperti biasa kita atur dulu tulisannya ya. Ini sampai G. Kita atur hurufnya, size-nya kita besarkan ya biar lebih bagus saja. Lalu kita bold, tebalkan. Nah, oke, kalau sudah, kita buat tabelnya dari yang sudah kita buat. Ini tabelnya ya, kita border. Ya, ini ada all border. Kita pilih yang all border karena kita ingin membuat garis untuk semuanya. Nah, kita atur lagi lebar kolomnya. Terus kemudian kita atur. Ya, biar semuanya bagus. Oh iya, ini juga termasuk ya, kita border juga. Kita pilih all border. Kita satukan ya, ini masih terkotak-kotak seperti ini, maka kita satukan, maka kita klik merge and center. Nah, ini juga sama di merge and center. Dari kolom A sampai ke kolom F di merge and center. Lalu laba bersih juga, laba bersih tertinggi kita merge and center sehingga kolomnya menyatu. Jadi merge kita gabungkan ya. Merge and center kita gabungkan dan menjadi satu, maka icon yang kita klik adalah merge and center. Nah, ini berada di tengah, kita bisa juga membuatnya ke kanan ya. Nah, kita klik perataan kanan. Nah, biar agak rapi kita ke kanan kan, ke kiri ya, maaf ini kiri. Lalu ini pengaturan angkanya kita atur. Jangan lupa di blok terlebih dahulu. Lalu kita pengaturan accountingnya, kita pilih yang mata uang rupiah. Nah, ini kurang panjang, kurang lebar ya, maka kita lebarkan ke kolomnya.
Nah, kita atur, kita ratakan ya biar bagus. Ini kita Ctrl D ya, kita tebalkan. Lalu rata tengah, kita rata tengahkan biar bagus. Lalu di wrap text ya. Nah, ini juga kita rata tengahkan. Di blok, lalu kita pilih icon perataan tengah. Nah, kalau sudah, kalau ini sampai G ya, di merge and center sampai G. Nah, pada pertemuan yang kelima ini, yang kita bahas adalah rumus fungsi statistik. Rumus fungsi statistik itu ada macam-macam ya. Ada sum, ada max, ada min, ya, terus ada con, itu mempunyai fungsi masing-masing. Sum itu artinya untuk menghitung total keseluruhan. Jadi rumus fungsi sum ya, itu untuk menghitung semuanya, untuk mentotalkan. Jadi kita menggunakan rumus sum. Kalau kita ingin mencari tertinggi, berarti adalah max. Kalau yang terendah, berarti min. Kalau rata-rata, itu average. Nah tulisannya. Nah, di soal ini diminta ya kalian menghitung total laba bersih, terus kemudian menghitung rata-rata, terus kemudian menghitung laba bersih tertinggi dan menghitung laba bersih terendah. Nah, total laba ini semuanya sudah ada angkanya masing-masing, sudah dihitung semuanya ya. Nah, tugas kalian adalah menghitung total laba bersih. Total laba bersih, kamu lihat kolom laba bersih. Nah, ini kita ingin menjumlahkan laba bersih dari Januari sampai Februari, Januari sampai ke Mei. Nah, karena ini menghitung total, maka rumus yang dipakai adalah rumus sum atau sum. Bagaimana penggunaannya? Seperti biasa, penggunaannya kita jangan lupa pertama kali kita harus menggunakan tanda sama dengan. Sama dengan, lalu kita tuliskan rumusnya adalah sama dengan sum atau sum, kurung buka, lalu kita sorot dari laba bersih yang Januari sampai ke bulan Mei. Kita sorot. Nah, kita tarik ke bawah sampai ke Mei. Ya, dari Januari sampai ke Mei. Lalu kita kurung tutup. Nah, jadi jumlah dari Januari sampai ke Mei. Itu jumlah dari kolom G6 sampai ke kolom G10. Berapa sih jumlahnya? Nah, 2.780, 2.482, 2.334, 2.135, dan 1.986. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 11.717.000. Jadi untuk menghitung total, ya, untuk menghitung total ini kita bisa menggunakan rumus fungsi sum. Ya, cara menggunakannya seperti biasa, jangan lupa gunakan dulu sama dengan, ya. Sama dengan, terus kemudian masukkan rumusnya adalah sum, kurung buka, lalu kita drag ya. Areanya itu dari mana sampai mana. Nah, yang diminta adalah dari Januari sampai Februari, maka kita drag dari Januari sampai Mei ya, maaf bukan Februari. Nah, jumlah ini kita drag, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, ini muncul hasilnya ini. Terus yang kedua, yang diminta adalah rata-rata. Rata-rata di dalam rumus fungsi statistik adalah average. Maka kita taruh kursornya di sini, yaitu sama dengan kita ketikkan average. Nah, ini sebenarnya sudah ada nih, average, cari aja di sini. Average. Lalu kurung buka, kita sorot lagi area yang akan kita masukkan angka-angkanya. Nah, disorot ya dari laba Januari sampai ke laba Mei. Ya, dari kolom G6 sampai ke kolom G10.
Nah, kalau sudah, kurung tutup, lalu enter. Nah, rata-ratanya didapat angka 2.343.000. Kalian kemarin rumusnya ditambahkan semua baru dibagi 5. Nah, itu tidak sesuai dengan rumus fungsi statistik. Di rumus fungsi statistik, ketika kalian menghitung rata-rata, yang digunakan adalah average. Nah, lalu kemudian kita diminta menghitung laba bersih tertinggi. Tertinggi berarti yang dipakai adalah max. Berarti sama dengan kalian tuliskan max ya, maksimal atau maksimum dari max. Lalu kurung buka. Kemudian sorot kembali area yang diinginkan, yaitu laba dari Januari sampai ke Mei. Kurung tutup lalu enter. Nah, dilihat rata-rata tertinggi, laba tertinggi. Ada 2.780, 2.482. Mana yang paling tinggi dari Januari sampai ke Mei itu? Yaitu ada di bulan Januari. 2.780.000. Ini laba yang paling tinggi. Lalu kemudian kita ingin mencari laba bersih terendah. Terendah berarti yang dipakai adalah min. Berarti sama dengan min ya, kurung buka, lalu kita sorot areanya yaitu laba dari Januari sampai laba Mei, disorot. Nah, G6 sampai G10, tutup kurung, enter. Nah, oke, mudah bukan? Itu hasilnya. Betul tidak? Ini yang paling rendah dari Januari sampai Mei itu adalah 1.986. Ya betul kan? Ada di bulan Mei. Nah, begitu. Jadi ini yang kalian gunakan. Jadi menggunakan ketika mencari total itu adalah sum atau sum. Lalu kita drag ya, sorot semuanya yang diinginkan areanya. Nah, kalau kita ingin rata-rata berarti average. Kalau kita ingin laba tertinggi berarti yang dipakai adalah max. Kalau yang terendah berarti adalah min. Nah, oke, itu silakan bisa diperbaiki soalnya yang masih salah. Dicoba lagi. Ya, ini keterampilan. Ya, kalian juga bisa menggunakannya di HP. Sebetulnya ada itu spreadsheet ya, jika kalian mau mendownload. Nah, itu kalian bisa mencoba-coba tanpa harus menggunakan laptop. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, silakan dipelajari lagi, diulang lagi karena ini adalah keterampilan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.